Halo semuanya, nama saya Raffi Septiawan dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi sosiologi yang berjudul Ras dan Suku Bangsa. Apa sih sebenarnya ras dan suku bangsa? Ras adalah orang-orang yang dikategorikan ke dalam suatu kelompok karena mereka memiliki ciri-ciri biologis yang sama. Ciri-ciri biologis itu bias nampak dalam warna kulit, jenis rambut, bentuk muka, atau bentuk tubuh. Dalam abad 19, para ahli biologi membedakan penduduk dunia atas 3 ras yang besar, yakni ras Kaukasus atau kulit putih, ras Negroid, kulit hitam, rambut keriting, dan ras Mongoloid, kulit kuning, sawo matang, dan mata sipit. Berikutnya ada etnik atau biasa disebut suku bangsa. Etnik atau suku adalah orang-orang yang dikategorikan ke dalam kelompok karena mereka menghayati budaya yang sama. Berdasarkan karakteristik budaya itu, orang bisa dibeda-bedakan dari satu kelompok dengan kelompok lainnya di dalam satu populasi. Dari segi kebudayaan saja, orang-orang Irian bisa terbagi ke dalam beberapa suku yang berbeda-beda. Walaupun dipandang dari ras tidak terlampau banyak perbedaannya, ras berhubungan dengan karakter biologis sedangkan etnik berhubungan dengan karakteristik budaya. Namun, dalam kenyataannya, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Itulah penjelasan antara ras dan suku bangsa. Selanjutnya, ada kelompok minoritas. Kelompok minoritas adalah orang-orang yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu karena karakteristik fisik atau budaya, namun yang tidak memperoleh keuntungan sosial karena memiliki karakteristik tersebut. Karakter minoritas dapat bermacam-macam seperti orang cacat, suku-suku yang terbelakang, atau siapa saja yang tidak menikmati keuntungan dari keberadaannya sebagai anggota kelompok tersebut. Terdapat 3 ciri kelompok minoritas. Yang pertama, kelompok minoritas memiliki identitas yang khusus. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran diri mereka sebagai satu kelompok tersendiri, sehingga mereka menyebut dirinya kami dan menyebut kelompok lain dengan mereka. Kelompok minoritas bersifat subordinasi terhadap kelompok yang lebih besar. Seringkali kelompok ini tidak mempunyai kekuasaan atau memiliki penghasilan yang kurang dan pendidikan yang lebih rendah dari kelompok mayoritas. Namun, tidak keberuntungan itu berbeda dari suatu kelompok minoritas ke kelompok minoritas yang lain. Yang terakhir, kelompok minoritas biasanya dikaitkan dengan jumlah mereka yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Tetapi, subordinasi terhadap kelompok mayoritas sama sekali tidak didasarkan oleh jumlah yang kecil, melainkan karena mereka mempunyai aset kekuasaan atau penghasilan yang kurang. Berikutnya ada prejudice. Prejudice adalah suatu sikap yang didasarkan pada generalisasi yang tidak berdasarkan mengenai kelompok atau suku bangsa tertentu. Prejudice bisa diarahkan kepada kelompok orang dari kelas sosial, ras, dan suku bangsa tertentu. Stereotype, sejenis prejudice di mana orang memberikan suatu kategori tertentu kepada sekelompok orang lain, walaupun dalam kenyataannya kategori ini dimaksud tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, stereotype melibatkan perasaan terlepas suka atau tidak terhadap anggota outgroup, maka sulit untuk mengubahnya meskipun dalam kenyataannya penilaian seperti itu tidak benar. Selanjutnya ada rasisme. Rasisme adalah bentuk prejudice yang sangat kuat dan berbahaya karena percaya bahwa ras atau suku tertentu sejak awal mulai superior atau inferior terhadap ras atau suku lainnya. Rasisme lebih dari etnosentrisme karena dalam etnosentris
individu hanya menganggap bahwa kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan yang lain. Sedangkan rasisme menganggap justru suku tertentu yang memang pada dasarnya lebih rendah atau lebih tinggi dari suku yang lainnya. Ada beberapa faktor-faktor prejudice. Yang pertama, teori kambing hitam atau bisa disebut scapegoat theory. Teori ini dikemukakan oleh John Dollar. Menurutnya, prejudice mempunyai hubungan dengan rasa frustasi, yakni seseorang atau sekelompok orang dipersalahkan secara tidak adil karena kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, kepribadian yang bersifat otoriter. Teori ini dikemukakan oleh T.W. Yang. Dia mengatakan bahwa sikap prejudice merupakan kekhasan dari jenis kepribadian tertentu. Berdasarkan data yang ia kumpulkan melalui wawancara dan kuesioner, dapat disimpulkan memang ada orang-orang yang mempunyai sikap prejudice terhadap kelompok-kelompok minoritas tertentu. Yang terakhir, prejudice juga oleh elemen-elemen kebudayaan tertentu. Etnosentrisme merupakan salah satu bentuk prejudice di mana seorang menganggap kebudayaannya lebih baik daripada kebudayaan orang lain. Bahkan kebudayaannya patut sebagai acuan. Dengan menggunakan standar-standar kebudayaan kita sendiri untuk menilai kebudayaan orang lain. Prejudice juga sikap dan tindakan memperlakukan kelompok-kelompok orang dengan kategori tertentu. Dalam hal ini, prejudice muncul sebagai salah satu cara untuk tetap membenarkan tekanan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Berikut ada diskriminasi. Diskriminasi merupakan suatu sikap dan tindakan memperlakukan kelompok-kelompok lain secara berbeda. Diskriminasi dapat bersifat positif manakala memperlakukan itu membawa keuntungan kepada kelompok yang memperoleh dan menerima perlakuan diskriminatif tersebut. Tetapi diskriminasi dapat bersifat negatif apabila perlakuan tersebut membawa kerugian bagi kelompok lain yang menerima diskriminasi itu. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan dan perlakuan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana perlakuan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu yang lebih dominan. Diskriminasi menjadi suatu hal yang biasa dijumpai dalam masyarakat, yang bertumpu pada kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan dan berlaku dalam berbagai konteks. Berikut contoh perlakuan diskriminasi yang sering terlihat. Yang pertama, seorang penjual enggan berurusan dengan seorang pelanggan berdasarkan kumpulan yang diwakilinya. Yang kedua, seorang memberi gaji yang tidak setimpal dengan sumbangannya kepada pekerja berdasarkan kumpulan yang diwakilinya. Yang ketiga, sebuah institusi pendidikan enggan menerima seorang pelajar walaupun dia mempunyai kelayakan dan masih mempunyai kekosongan dalam institusi berkenaan, didasarkan individu berkenan mewakili kumpulan tertentu. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir tentang pola interaksi mayoritas dan minoritas. Yang pertama, pluralisme adalah suatu keadaan di mana struktur masyarakat yang horizontal, di mana semua kelompok ras dan etnis memiliki suatu status sosial yang sama walaupun mereka masih mempertahankan perbedaan nilai, norma, dan adat istiadat. Dalam hal ini, kelompok minoritas mungkin masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan kebanggaan, tetapi hal itu tidak menjadi sebab untuk berprejudice atau diskriminasi. Karena itulah pluralisme merupakan pola interaksi yang ideal antara kelompok mayoritas dan minoritas karena tidak mengandung konflik sosial. Selanjutnya, ada segregasi. Segregasi merupakan pemisahan sekelompok orang dengan kategori tertentu secara fisik dan sosial. Walaupun seringkali ada kelompok ras dan etnis yang melakukan hal itu secara sukarela, namun ada juga segregasi yang dipaksakan oleh kelompok-kelompok yang lebih berkuasa. Segregasi
itu berlaku untuk banyak aspek dalam kehidupan, seperti tempat tinggal, sekolah, pekerjaan, rumah sakit, dan tempat pemakaman. Interaksi antar kelompok mayoritas dan minoritas dapat ini bersifat tidak seimbang. Yang terakhir, ada genosida. Genosida adalah penggunaan kekerasan oleh sekelompok orang dalam usaha untuk melenyapkan ras atau suku tertentu. Ini merupakan bentuk yang paling ekstrim dan rasisme dan etnosentrisme yang sama sekali tidak memerdulikan standar moral dan perikemanusiaan. Sekian materi yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.